Ayah bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang stimulasi keterampilan membaca pada anak. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang wajib dikuasai dalam proses belajar. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak. Membaca juga menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak di usia sekolah dasar. Tak jarang, banyak orang tua berusaha agar anaknya sudah bisa membaca sebelum masuk sekolah dasar. Hal itu tidak sepenuhnya keliru, asalkan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anak dan juga usia anak. Pro dan kontra mengenai kapan sebaiknya anak diajarkan membaca juga masih terjadi. Ada ahli yang berpendapat bahwa membaca bisa diajarkan sedini mungkin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa membaca baru efektif dilakukan saat anak berusia 6-7 tahun. Perlu dipahami bahwa membaca tidak hanya soal mengeja huruf atau menggabungkan huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Namun yang terpenting adalah bagaimana anak memahami apa yang dia baca. Untuk itu, stimulasi keterampilan membaca sebetulnya dapat dilakukan sejak dini dengan memperhatikan usia dan kemampuan anak. Stimulasi yang dimaksudkan bukan berarti memaksakan anak untuk langsung bisa menguasai di waktu yang singkat. Stimulasi yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan keterampilan membaca anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan minat anak untuk membaca. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk dapat menyukai proses membaca, anak perlu dikenalkan dengan proses membaca. Orang tua perlu memahami bahwa yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah minat membaca anak. Orang tua dapat menyediakan waktu untuk membaca bersama anak. Gunakan buku yang banyak bergambar atau yang berwarna-warni sehingga anak menjadi tertarik pada buku tersebut. Walaupun anak terlihat belum mengerti apa yang dibaca, orang tua tetap bisa membacakan buku dengan intonasi yang menarik. Juga bisa mengenalkan anak dengan buku, dimulai dari sejak anak berusia bayi. Semakin besar usia anak, kegiatan membaca menjadi lebih bervariasi. Misalnya dengan menyelipkan proses tanya jawab, atau anak diminta untuk menceritakan apa yang dibaca. Yang kedua, kenalkan anak dengan bentuk bangun ruang. Anak perlu mengenal berbagai jenis bentuk terlebih dahulu sebelum mengenal huruf. Kenalkan anak dengan bentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Hal ini berguna agar mereka dapat belajar membedakan bentuk terlebih dahulu sebelum mereka mengenal huruf. Yang ketiga, kenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. Anak tidak perlu dipaksa untuk langsung bisa menghafal A sampai Z. Orang tua dapat memulai dengan menggunakan lagu yang berisi alfabet, dapat menggunakan poster bergambar alfabet, atau juga flashcard yang berisi huruf A sampai Z. Ajak anak untuk mengenali suara dari tiap huruf dan mengaitkan bunyi huruf dengan contoh kata. Yang keempat, membaca tidak hanya bisa dilakukan dengan buku, tetapi dengan berbagai media. Kenalkan anak dengan jenis tulisan dimanapun dan di benda apapun. Bisa dimulai dari tulisan di mainan kesayangannya atau tulisan pada snack kesukaannya. Bisa juga orang tua mengajak anak membaca tulisan yang bisa dilihat sepanjang jalan yang dilewati, seperti tulisan di papan iklan, tulisan nama toko, dan sebagainya. Yang kelima, orang tua dapat menggunakan permainan untuk membuat anak mengenal banyak kosakata. Sambil bernyanyi atau bersajak, orang tua bisa mengajak anak bermain kata. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan,
Kata apa yang diawali dengan bunyi pa? Bisa juga dengan bermain imajinasi. Misalnya dengan meminta anak menggabungkan bentuk huruf dengan bentuk hewan. Atau juga bermain menyebutkan kata-kata yang berima. Yang keenam, secara bertahap, bila anak sudah mulai mengenal alfabet dengan baik dan juga mengetahui suara atau bunyi huruf, orang tua bisa lanjut ke level berikutnya, yaitu menggabungkan dua huruf menjadi suku kata. Misalnya, saat menggabungkan M dengan A, maka akan menjadi ma. Orang tua dapat melakukan proses ini dengan alat bantu seperti magnet alfabet atau flashcard. Bisa juga dilakukan sambil menuliskan suku kata tersebut. Perlu diingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sebagai stimulasi perlu dilakukan dengan hati yang senang. Jangan sampai orang tua menjadi terkesan memaksa anak untuk segera bisa membaca. Jika hal tersebut dilakukan, anak akan menjadi enggan untuk membaca, bahkan menganggap bahwa membaca adalah kegiatan yang stressful dan tidak menyenangkan. Sebisa mungkin selalu diberi stimulasi dengan suasana yang santai dan menyenangkan, tidak dalam kondisi yang terlampau lelah, dan bisa disesuaikan dengan waktu luang orang tua dan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stimulasi keterampilan membaca pada anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka kita perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.